Damai sejahtera untuk saudara dan saudari di mana sahaja berada pada masa ini. Puji Tuhan karena kita mempunyai kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama dalam kata-kata pengharapan menghadapi minggu yang baru. Namun pada kali ini ada satu sahaja perkataan, jadi saya akan gunakan kata pengharapan untuk menghadapi minggu yang baru. Kata ini memang selalu kita gunakan di dalam kehidupan kita, tetapi saya pasti ya akan lebih diperlukan pada minggu yang uh, akan datang ini. Jadi kata itu adalah sabar ataupun sabar di dalam intonasi penggunaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami mempunyai kesempatan sekali lagi untuk mendengar satu perkataan yang kami perlu gunakan pada minggu hadapan ini untuk menghadapi apa saja keadaan di dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan Roh Kudus supaya kami mengerti tentang perkataan ini ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Ratapan 3 ayat 36 mengatakan begini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi makna dia di dalam permohonan kita kepada Tuhan, kita akan selalu mendapat jawaban pada masa yang berbeda-beda. Ada yang diberikan jawaban dengan segera, ada juga di antara kita yang akan diberikan jawaban lama sedikit ataupun lama. Jadi disinilah masa ataupun perkataan sabar ini diperlukan di dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi apa juga keadaan, layanan, ataupun apa saja yang kadang-kadang menyakitkan hati kita, perkataan sabar juga adalah sangat diperlukan. Cerita kita pada kali ini adalah cerita tentang seorang pemuda yang pergi ke satu bandar untuk bersekolah menengah di sana. Namun disebabkan dia tidak dapat tinggal di asrama, maka ibunya telah menghantar dia tinggal di rumah makciknya di bandar tersebut. Namun sepanjang masa dia berada di sana selama 5 tahun, pemuda ini tidak mendapat layanan yang selayaknya sebagai seorang anak buah. Dia selalu direndah-rendahkan. Dia selalu disuruh untuk bekerja terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sepatutnya dia tidak lakukan. Dan kalau ada perselisihan paham di antara dia dengan sepupu-sepupunya, makciknya akan selalu mengatakan perkara-perkara yang tidak baik terhadap dia. Ibu bapaknya selalu menghantar uang perbelanjaan sebagai belanja makan pemuda ini kepada makcik pemuda ini. Namun dia seakan-akan tidak dilayan. Dia seakan-akan dilayan sebagai orang-orang ataupun pekerja suruhan di rumah itu. Dan selama lu mengungkitkan perkara yang tidak baik, apabila makcik ini marah, walaupun dia bukan marah kepada pemuda ini, tetapi dia lepaskan kepada anak buahnya. Jadi walaupun dilayan dalam keadaan begitu, pemuda ini tidak juga melaporkan kepada ibunya. Dia menekankan sabar di dalam hati dia. Dia mempraktikkan itu selama 5 tahun. Apabila tamat sekolah menengah, dia telah memohon untuk mendapatkan beasiswa dan dia telah berjaya ditawarkan melanjutkan pelajaran ke luar negara dengan beasiswa AS. Pemuda ini telah berjaya
menyambung persekolahannya di luar negara, dan pada masa ini dia sudah menghabiskan pengajiannya dan telah berjaya di dalam kehidupannya pada masa ini. Itu adalah berkat kesabaran. Kalau dia mengambil hati tidak sabar terhadap apa yang berlaku di dalam keluarga makciknya, ataupun apa saja yang diperkatakan oleh makciknya, saya pasti masa depan pemuda ini berlainan daripada apa yang dia dapat sekarang. Jadi sabar itu adalah sangat penting untuk menghadapi situasi dalam apa saja situasi ataupun keadaan, supaya kita lihat di sana ada berkat daripada kesabaran itu. Saudara dan saudari, seringkali kita akan dinasihatkan, ataupun seringkali kita mendengar apabila suatu perkara berlaku kepada kita, kita akan mendengar kata-kata sabar dululah, ataupun sabar bah. Tetapi kadang-kadang kita akan menjawab, oh, kesabaran itu ada batas bah. Jadi itu adalah jawaban yang kadang-kadang kita akan berikan. Namun untuk pengetahuan kita, sabar adalah ketenangan hati dalam menghadapi dugaan hidup. Sabar juga adalah lawan daripada sifat marah. Jadi kalau kita tidak sabar, kita selalu akan mengambil tindakan-tindakan di luar dugaan ataupun yang kadang-kadang merugikan. Di dalam Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan kasih itu sabar. Bermakna kalau kita mengasihi, kita perlu ada kesabaran. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sehingga 23 mengatakan kepada kita bahwa buah roh adalah sabar. Jadi di dalam ayat-ayat tersebut dia selalu menekankan bahwa di dalam kasih kita perlu ada kesabaran. Sebagai orang-orang Kristen yang sudah belajar tentang buah roh, adalah sangat perlu kita praktikkan sabar ini. Menandakan bahwa kita sudah berbuah di dalam iman kita. Saudara dan saudari, kita akan menghadapi banyak perkara di dalam menguji kesabaran kita pada minggu hadapan. Tetapi ingatlah bahwa kesabaran ini akan membawa banyak kebaikan kepada kita. Jadi sabar dululah untuk menghadapi apa saja situasi. Barangkali dia akan mencabar keadaan kita sendiri, dia akan mencabar semangat kita, namun sabar saja. Pasti Tuhan akan memberkati kesabaran saudara dan saudari itu, termasuk juga saya. Jadi semoga ini akan berguna untuk kita menghadapi minggu yang baru ini. Sabar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mempelajari perkataan sabar, dan Engkau sudah menekankan perkataan ini dalam Alkitab. Sabar itu adalah kasih. Sabar itu adalah buah roh. Jadi terapkan di dalam hati kami melalui pengurapan Roh Kudus pada minggu hadapan ini ya Bapak, supaya apa saja keadaan yang kami hadapi, kami dapat mempraktikkan sabar ini. Terima kasih dengan berkat-Mu yang sangat indah ini pada masa ini ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabar, saudara dan saudari. Kita akan jumpa lagi untuk kata-kata pengharapan pada minggu hadapan.